Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas pada topik hadis tarbawi, temanya adalah hadis-hadis tentang kewajiban belajar. Ya, pada topik ini yang akan kita bicarakan adalah tentang bagaimana pandangan Islam tentang belajar atau menuntut ilmu. Ini kita lihat melalui perspektif hadis-hadis dari Rasulullah SAW. Ada beberapa topik yang terkait dengan ini. Di antara topik-topik itu adalah sebagai berikut. Ya, kita lihat bagaimana tentang perintah menuntut ilmu dalam hadis Rasulullah SAW. Kita lihat ini ada sebuah hadis yang yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslim, wa wadi'ul ilmi inda ghairi ahlihi kamuqallidil khanaziri al-jawhara wal lu'lu'a wad dhahaba." Rawahu Ibnu Majah. Terjemahan dari hadis ini lebih kurang seperti ini. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Orang yang meletakkan ilmu kepada yang bukan ahlinya adalah seperti mengalungkan babi dengan mutiara, intan dan emas. Poin pertama bisa kita lihat pada kalimat pertama, yaitu pada potongan yang berbunyi thalabul ilmi fariidatun. Menuntut ilmu itu wajib bagi siapa? Ala kulli muslimin, bagi setiap muslim. Pada term ini kita bisa melihat bahwa Nabi Muhammad SAW mengatakan menuntut ilmu itu hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim. Tentu kita tahu bahwa terminologi wajib itu artinya adalah dilaksanakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Nah, maka hadis ini mengisyaratkan bahwa menuntut ilmu itu bagi seorang muslim adalah salah satu dari kewajiban yang harus dia penuhi. Ya. Dan ini memaknakan bahwa Islam menginginkan agar umatnya itu menjadi orang-orang yang berilmu pengetahuan. Islam tidak menginginkan umatnya menjadi orang yang tidak berpengetahuan atau orang yang bodoh. Ya, karena kenapa? Ya, karena kita lihat pada sambungan hadisnya itu, wa wadi'ul ilmi 'inda ghairi ahlihi kam qalbil khanaziri al-jauhara wal lu'lu'a wal dhahaba. Ya, seseorang yang menyerahkan sebuah urusan kepada orang lain yang mana orang itu tidak memiliki ilmu tentang hal yang diserahkan, maka itu sama saja perumpamannya seperti kita mengalungkan di leher seekor babi mutiara, intan, dan emas. Ya, kita bisa bayangkan bahwa betapa jika kita mengalungkan perhiasan yang mewah itu kepada seekor babi, tidak ada gunanya, itu sebuah kesia-siaan. Karena toh tanpa perhiasan itu pun, menggunakan perhiasan itu pun, ya tidak ada gunanya bagi sang babi. Ya, tidak ada gunanya. Maka seperti itulah perumpamannya ketika kita menyerahkan urusan ilmu pengetahuan kepada orang yang bukan ahli. Contoh, ketika kita ingin membangun sebuah rumah, ya, terus kita ingin digambarkan, dibuat gambarnya seperti apa, ya, kemudian dirancanglah anggarannya bagaimana.
Ya, dalam hal ini tentu kita serahkan kepada ahlinya arsitektur yang telah belajar tentang itu, atau kepada memang para tukang yang terbiasa membuat itu, sehingga nanti bisa menjadi benar karena dia punya ilmu. Bayangkan jikalau itu diserahkan kepada orang yang tidak punya pengetahuan sama sekali tentang bangunan. Nah, apa yang akan terjadi? Tentu sudah bisa dipastikan bahwa bangunan itu tidak akan pernah berdiri, atau kalaupun berdiri, maka tidak akan kuat bangunan itu dan bisa roboh. Nah, inilah perumpamaannya, menyerahkan sesuatu kepada orang yang bukan ahlinya, itu akan mendatangkan kehancuran dan membuat sebuah kesia-siaan. Nah, perumpamanya dalam hadis ini adalah ketika kita, sebagaimana kita mengalungkan mutiara, intan, dan emas di leher seekor babi. Semuanya tidak ada gunanya. Nah, pada poin ini bisa kita tangkap bahwa Islam memerangi kebodohan dan mewajibkan setiap umatnya menjadi pintar dan berilmu. Ini bisa kita lihat juga kaitannya dengan hadis yang lain yang mengatakan bahwa man aroda dunia fa'alaihi bil ilmi wa man aroda al-akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man arodahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin hidup bahagia di dunia, maka hendaklah dia punya ilmu. Dan barang siapa yang ingin bahagia hidup di akhirat, hendaklah dia memiliki ilmu pengetahuan. Dan jika dia ingin bahagia dunia akhirat, maka kuncinya adalah ilmu. Ya, ini menunjukkan sekali lagi bahwa Islam menempatkan, memposisikan ilmu pengetahuan pada posisi terpenting dan mewajibkan semua umatnya itu untuk berilmu. Menuntut ilmu hukumnya adalah wajib bagi setiap orang yang beragama Islam. Nah, lalu kita lanjut lagi. Nah, mengapa menuntut ilmu itu menjadi penting? Karena memang itu adalah sebuah dia memiliki sebuah keutamaan yang luar biasa. Ya, Islam tidak datang dengan sebuah perintah saja, tapi dia juga mengimbangi dengan sebuah reward ataupun punishment. Nah, ini kita lihat bagaimana keutamaan belajar. Ada hadisnya begini dari Utsman bin Affan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna afdalakum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu." Ya, inna afdalakum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Terjemahannya lebih kurang begini. Orang yang paling baik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an lalu mengajarkannya. Ya. Nah, bisa kita lihat di sini. Afdolakum, orang yang paling baik. Siapa yang paling baik? Yang paling baik orang yang belajar. Jadi belajar itu adalah sebuah keutamaan dalam Islam. Ya, sebaik-baik manusia adalah yang belajar. Tapi yang belajar bagaimana? Yang belajar lalu mengajarkannya. Ya, artinya apa? Ilmu yang dimiliki tidak sebatas kepada apa yang dipelajari, tapi juga lalu kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Ya. Nah, maka belajar di sini memiliki sebuah keutamaan yang mesti didapat oleh seorang muslim. Nah, ini diperkuat dengan hadis berikutnya, ya, dari Abu Hurairah, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatsluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indahu, rawahu Muslim. Kita lihat terjemahannya. Ya. Di sini dikatakan bahwa barang siapa menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman. Barang siapa menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, ya, sahhalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Maka Allah akan memudahkan jalan baginya menuju surga. Luar biasa.
bagaimana Islam memberikan penghargaan yang luar biasa kepada umatnya yang menuntut ilmu. Seperti apa? Yakni memberikan reward berupa menjanjikan sebuah surga bagi orang yang menuntut ilmu. Ya, saharallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Allah mudahkan bagi si penuntut ilmu untuknya jalan menuju surga. Ya. Nah, sungguh luar biasa hadis ini menunjukkan bahwa ganjaran bagi seorang yang menuntut ilmu itu adalah surga. Ya. Oleh karenanya, bergembiralah orang-orang yang selalu mengisi hidupnya itu dengan belajar, menuntut ilmu. Ya, setiap hari dia belajar, menambah pengetahuannya, dan maka akan semakin mudahlah baginya jalan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, dilanjutkan dengan kalimat berikutnya. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yasluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum. Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah untuk membaca kitabullah dan mempelajarinya bersama-sama, illa nazalat alaihim sakinah, kecuali melainkan akan Allah turunkan kepada mereka ketentraman. Jadi di sini dikatakan bahwa sebuah majelis tempat berkumpulnya orang-orang yang isinya adalah mencoba untuk mengingat Allah, membaca kitab Allah, mempelajari kitab Allah, maka Allah akan berikan kepada mereka sebuah ketentraman. Ya, dan ini menafikan lawannya adalah jikalau sebuah perkumpulan isinya itu adalah maksiat kepada Allah, ya, dosa yang dibuat dalam perkumpulan itu, maka yang muncul tentu adalah kegelisahan. Nah, jikalau kita ingin sebuah perkumpulan kita itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka isilah ia dengan mempelajari kitab Allah, membaca kitab Allah. Insya Allah perkumpulan kita itu akan menjadi sebuah perkumpulan yang mendatangkan ketentraman. Ini janji Allah dalam hadis Nabi ini. Dan tidak hanya itu. Lanjutannya apa? Wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah. Dan rahmat Allah pun akan menyelimuti mereka, ya, dan para malaikat pun akan berkumpul di sekeliling mereka. Ya, para malaikat pun akan berkumpul di sekeliling mereka. Hafathumul malaikah. Wa dzakarahumullahu fi man 'indahu. Dan kemudian Allah memuji mereka ini di hadapan para malaikat. Betapa begitu besarnya janji Allah, reward yang Allah berikan kepada para penuntut ilmu. Satu, dia akan dimudahkan jalan menuju surga. Kemudian perkumpulannya, komunitasnya, yang mana isinya itu adalah berzikir kepada Allah dan mempelajari kitab Allah, maka akan diberikan ketentraman kepadanya, diselimuti oleh rahmat Allah SWT dan dikelilingi oleh para malaikat. Dan Allah pun akan memuji orang-orang ini di hadapan para malaikat. Sungguh luar biasa keutamaan belajar dalam Islam. Ya, jadi Islam tidak hanya mewajibkan umatnya untuk menuntut ilmu, tapi Islam juga memberi umatnya itu sebuah kebahagiaan lantaran ilmu yang mereka tuntut. Nah, oke, itu keutamaan belajar. Poin keempat adalah keutamaan mengajar. Ya, keutamaan mengajar. Kalau tadi belajar, sekarang orang yang belajar itu luar biasa diberikan ganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang orang yang mengajar juga memiliki keutamaan. Seperti apa itu? Kita simak hadis berikut. Hadisnya berasal dari Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah SAW bersabda, "Idza matal insanu inqata anhu amaluhu illa min thalathah. Illa min shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalih yad'u lahu." Rawahu Muslim. Ya. Artinya, terjemahnya lebih kurang begini. Apabila seseorang meninggal dunia,
maka seluruh amal ibadahnya akan terputus kecuali 3 perkara. Ya, apa itu? Pertama, sedekah jariyah. yakni sedekah yang berterus-terusan. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, awwaladin sholih yad'u lahu, anak soleh yang berdoakannya. 3 hal ini diantaranya adalah ilmu yang bermanfaat. Ya. Jadi, seseorang yang memberikan ilmunya kepada orang lain, maka selama ilmu itu dimanfaatkan oleh orang lain, maka selama itu pula lah pahalanya terus mengalir kepadanya. Bahkan sampai dia meninggal pun, Allah tidak akan putuskan pahalanya ini kepada si pemberi ilmu tadi. Bisa kita bayangkan, ini luar biasa kebaikannya, keberkahnya bagi seorang yang mengajarkan ilmu pengetahuan kepada orang lain. Ya, pada orang lain. Bahwa amal yang telah dilakukan ini tidak akan pernah terputus walaupun dia sudah meninggal dunia, akan terus dihitung sampai hari kiamat kelak. Jadi ketika kita ditanya orang tentang sebuah ilmu pengetahuan, maka jangan sampai kita menolak untuk memberitahunya. Sampaikan apa yang ilmu pengetahuan yang kita berikan. Karena apa? Karena selagi ilmu yang kita berikan itu dimanfaatkan oleh orang itu, maka selama itu pula lah pahalanya mengalir kepada kita. Bahagialah orang-orang yang profesinya sebagai tenaga pengajar atau guru. Karena selama ilmu itu terus hidup pada diri seseorang, selama itu pula pahalanya mengalir pada dirinya sampai kiamat nanti. Tidak akan pernah terputus. Kalau harta yang kita miliki itu akan selesai setelah kita meninggal. Tapi kalau ilmu yang kita berikan tidak akan pernah berhenti walaupun kita sudah meninggal dunia. Ini keutamaannya. Ya, luar biasanya orang yang mengajar. Ya, tadi orang yang belajar sudah luar biasa, pahala ganjarannya dari Allah. Sekarang orang yang mengajar pun ganjarannya sungguh luar biasa. Nah, apalagi bagi kita yang kita saat ini Anda belajar untuk menjadi pengajar, sungguh luar biasa. Ya, akan sungguh luar biasa. Betapa Allah mudahkan bagi kita untuk mendapatkan keberkahan dalam hidup ini berupa ganjaran-ganjaran kebaikan dari ilmu pengetahuan. Ya. Nah, mengapa Allah begitu? Mengapa Rasulullah dalam Islam begitu perhatian pada ilmu pengetahuan? Karena ada sebuah kekhawatiran, ya. Karena ilmu itu sangat penting. Ilmu itu sangat urgen dalam kehidupan manusia. Ya. Kita simak hadis berikut. An Abdullah bin Amru bin As qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Rawahu al-Bukhari. Terjemahnya lebih kurang begini. Sesungguhnya Allah tidak mengambil ilmu dengan menariknya dari hati hamba-hambanya. Akan tetapi Allah mengambil ilmu dengan mencabut nyawa ulama. Sehingga apabila tidak terdapat ulama, maka manusia akan menjadikan orang-orang bodoh menjadi pegangan mereka. Mereka bertanya hukum kepadanya, kemudian orang-orang bodoh itu berfatwa tanpa landasan ilmu, maka jadilah mereka sesat dan menyesatkan pula. Ini yang dikhawatirkan dalam hadis ini. Bahwa kekhawatiran bahwa ilmu itu tidaklah hilang dari muka bumi ini dengan dicabutnya dari hati para ulama oleh Allah, bukan. Tapi yang dikhawatirkan adalah ketika para alim ulama, para orang yang berilmu itu meninggal dunia, ya, sementara ilmunya ini belum disebarkannya kepada orang lain atau belum ada orang yang mempelajari ilmunya itu, maka yang akan tersisa adalah orang-orang bodoh. Ya. Nah, jika yang tersisa itu adalah orang-orang bodoh, maka nanti manusia
akan menjadikan para orang-orang bodoh itu sebagai para pemimpin mereka yang akan mengarahkan mereka kepada hal-hal yang mereka inginkan. Nah, bisa bayangkan bahwa orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak punya pengetahuan, lantas kemudian memberikan fatwa, memberikan petunjuk kepada manusia. Apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah dollu wa adallu. Ya, mereka akan sesat dan menyesatkan. Nah, disinilah kemudian mengapa Islam menjadikan ilmu itu sesuatu yang penting dan wajib dipelajari oleh umat Islam. Tidak bisa, yang dikhawatirkan adalah bahwa nanti ketika ulama habis di muka bumi ini, meninggal satu persatu dan tidak ada lagi orang yang mempelajari ilmu agama ini, maka yang terjadi adalah tersisalah orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak punya pengetahuan tentang sesuatu, terutama tentang agama. Lalu manusia akhirnya bertanya kepada orang bodoh itu, dan orang bodoh itu akan berfatwa dengan tanpa ilmu pengetahuan tidak berdasarkan ilmu pengetahuan sama sekali, dan yang ujung-ujungnya adalah si orang bodoh itu sesat, dan kita semua menjadi juga disesatkan oleh mereka lantaran kebodohan yang terjadi. Nah, jadi apa yang bisa kita simpulkan? Bahwa dalam Islam, ya, menuntut ilmu itu, belajar itu adalah wajib hukumnya. Mengapa jadi wajib? Karena Islam tidak menyukai kebodohan. Islam memerangi kebodohan. Kebodohan itu harus hilang dari muka bumi ini. Karena apa? Karena jikalau kebodohan itu merajalela, manusia pun akan tersesat dan saling menyesatkan. Oleh karenanya, semua umat Islam harus dan wajib menuntut ilmu. Ya, dan si penuntut ilmu Allah berikan jalan yang luar biasa berupa jalan ke surga yang mudah. Dan bagi orang yang menyebarkan ilmu pengetahuan, Allah akan berikan kepadanya ganjaran yang luar biasa, yakni amalnya, pahalanya tidak akan pernah terputus walaupun dia telah meninggal dunia dari muka bumi ini, dan terus berkembang hingga akhir. Ya, jadi demikianlah sedikit penjelasan kita tentang kewajiban kewajiban menuntut ilmu di dalam Islam. Semoga pembahasan ini bisa dipahami dan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.